Hai guys, admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Xingxing Ji chapter 332. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada chapter kali ini diperlihatkan rombongan Tang Sansang yang sudah mulai memasuki negeri siluman Tengkorak Putih. Diperlihatkan Bailang atau Ava yang sedikit bingung berkata, awan di depan sana gelap sekali, tapi sepertinya hanya di kawasan negeri Tengkorak Putih. Pan Kai pun menanggapinya dengan berkata, itu bukan awan gelap, itu aura mayat, berkumpul dan tidak bisa bubar, sangat mengerikan. Dulu sewaktu kami melewati tempat ini, kami pernah bertarung dengan siluman Tengkorak Putih. Putri Tengkorak Putih itu memiliki hubungan dengan guru. Mendengar hal itu Bailang dan Xiuyu pun terkejut. Tang Sansang pun menanggapi ucapan dari Pat Kai dengan berkata, Pat Kai, ucapanmu selalu begitu tidak enak didengar. Putri Tengkorak Putih, wow, dulu adalah seseorang yang kukenal. Mendengar itu Sun Wukong pun langsung berkata, hahaha, dulu dia bahkan mau memakan guru. Tapi guru malah menyuruhku membiarkan dia dan melepaskannya. Kita akan segera bertemu dengannya. Tang Sansang pun berkata, setelah kejadian itu, aku yakin dia sudah berubah. Sun Wukong pun berkata, kita lihat saja, aku tidak terlalu percaya pada siluman di negeri Tengkorak Putih. Pat Kai pun menyaut, Kak Gokong ini. Lalu Bailang pun bertanya, yang kamu tarik itu, apa? Pat Kai pun menjawab, alat transportasi yang aku bantu kerjakan. Sun Wukong pun menambahi dengan berkata, kereta perjalanan berat. Karena orangnya banyak, barang yang dibawa juga banyak. Mulai sekarang boleh dikumpulkan di sini. Bailang pun dengan riang berkata, bagus sekali, kalau begitu tidak perlu dipikul lagi, lebih hemat tenaga. Sun Wukong pun langsung menawari Bailang untuk mencobanya. Dan terlihat Bailang dengan semangat mencoba alat itu. Tak lama kemudian datang seorang pria yang sedang mengendarai kuda tengkoraknya. Pria itu pun berhenti dan berkata, Guru Agung Tang Sansang kah? Dan ternyata pria tersebut adalah pendekar Tengkorak Putih. Pria itu pun lantas berkata mendapat perintah putri untuk datang menjemput. Sin pun berpindah ke Istana Langit. Di sini diperlihatkan Suma yang sudah mulai sadarkan diri. Sang pelaya yang melihat itu pun langsung menjelaskan bahwa dia telah pingsan selama beberapa hari. Suma yang masih bingung pun bertanya, aku tidak berubah menjadi bintang kah? Siapa kamu? Tempat apa ini? Sang pelayan pun menjelaskan bahwa di sini adalah dunia langit. Dia juga memperkenalkan namanya, yaitu Siwa yang ditugaskan untuk menjaga Suma. Mendengar itu, Suma pun langsung panik dan mencoba untuk melarikan diri. Ketika akan keluar secara kebetulan, Suma bertemu dengan Guanyin. Guanyin pun berkata, kelihatannya semangat sekali. Sambil ingin menyerang, Suma pun berkata, jangan menghalangi jalanku. Terlihat Guanyin pun hanya diam. Dan Suma pun juga terlihat tidak bergerak. Dalam hati dia berkata, aku mengepalkan tanganku tapi tidak bisa meninjunya. Dewa Langit ini memiliki aura yang sangat kuat, membuat tubuhku menolak untuk memukulnya. Guanyin pun berkata, namamu Suma. Tathagata bilang kamu Asura yang istimewa, sepertinya masuk akal juga. Kenapa setelah terbangun kamu menyadari dirimu berada di dunia langit? Merasa kebingungan ya? Tathagata yang mempertaruhkan nyawanya membawamu kemari. Bagaimanapun juga dia mau menyelamatkanmu. Suma pun hanya berkata, Guru. Lalu Guanyin pun berkata lagi, nyawa yang susah payah diselamatkan bisa saja hilang dalam sekejap. Kalau kamu berkeliaran sembarangan di tempat ini dan terlihat oleh dewa lain, kamu pasti akan mati. Tak lama berselang, terdengar suara lonceng dunia langit yang berbunyi. Terlihat ada seorang prajurit langit yang sedang terburu-buru pergi ke dalam istana langit. Setelah sampai ke dalam istana langit, prajurit itu pun langsung memberi laporan. Jenderal Langit Timur, masalah besar. Jenderal Langit Timur pun menenangkan prajurit itu dengan berkata, katakan pelan-pelan. Sang prajurit pun melaporkan bahwa 4 raja Asura berkumpul, datang menyerang dunia langit, dan bersambung. Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya guys. See you.